on. Salah satu cara paling ampuh untuk melindungi diri dari serangan virus dan bakteri adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Agar kerja imunitas kita optimal, pola hidup sehat wajib diterapkan nih. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang kaya nutrisi. Pilihlah makanan yang mengandung protein, selenium, dan vitamin B1 yang membantu untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kayak gulai domba kalingan ini. Ya udah deh, langsung intip dapur produksinya di CMPA Bogor, Jawa Barat. Yuk, kita kemon. Ayo, makan yang banyak ya domba, supaya gemuk. Nanti kalau gemuk, harganya mahal deh. Aduh, ini anget amat ya. Enak nih dingin-dingin gini pakai jaket bulu domba. Jaketnya nggak ada, nggak apa-apa. Bulu dombanya aja dulu, jaketnya belakangan. Loh, Pak Oga, ngapain di situ? Enak deh Nunyil, bulunya lembut. Waduh, domba nangkal. Waduh, Denunyil, tolongin dong. Domba, ini tangan Oga bukan rumput. Ya ampun. Aduh, tolong. Lagian sih, Pak Oga ada-ada aja. Di sini ada dua jenis domba yang biasa diolah, yaitu domba priangan dan domba Garut. Alasannya, kedua domba ini memiliki daging yang lebih banyak dan lemaknya lebih sedikit dibandingkan dengan domba jenis lainnya. Daging domba langsung dipotong kecil-kecil, disesuaikan dengan ukuran kalengnya. Daging ini sengaja tidak dicuci ya, karena kalau dicuci malah bikin daging jadi bau perengus. Iya, air yang digunakan untuk mencuci daging domba justru bisa mempercepat pertumbuhan mikroba yang bikin domba jadi bau perengus. Karena yang digunakan hanya dagingnya saja, maka lemaknya harus dipisahkan dulu nih. Sepintas daging domba mirip dengan daging kambing. Tapi jangan salah. Ternyata kandungan fosfor, zat besi, protein, dan vitamin B1-nya lebih banyak dibandingkan dengan daging kambing. Kandungan zat sengnya yang tinggi juga baik untuk menjaga kekebalan tubuh, biar kita nggak mudah sakit. Rempah-rempah juga bisa menghilangkan bau perengus pada domba loh. Ada jahe, lengkuas, serai, daun jeruk, dan juga daun salam. Kalau sudah direbus pakai rempah-rempah kayak gini, dijamin deh bau perengusnya hilang seketika. Saatnya masuk ke proses yang Unyil suka nih, membuat kuah gulai. Pertama-tama masukkan lengkuas, jahe, daun salam, daun jeruk, dan serai. Ditunggu sampai wangi, baru deh bumbu yang sudah di blender dimasukkan. Dilanjutkan dengan rempah-rempah lainnya. Wah, baunya sudah kecium enak banget nih. Aduh, Unyil jadi gak sabar mau cepet-cepet makan deh. Lanjut, saatnya menyatukan daging dan bumbunya di kaleng. Jangan lupa ditimbang ya dagingnya, supaya setiap kalengnya punya berat yang sama. Saat dimasukkan ke dalam kaleng, bumbunya harus dalam keadaan panas, minimal 70 derajat Celcius. Kalau bumbu di dalam kaleng masih panas, oksigen dalam kaleng pun menipis karena tergantikan dengan uap. Nah, minimnya oksigen dalam kaleng membuat olahan di dalamnya jadi lebih tahan lama. Sip, tinggal ditutup rapat-rapat deh. Tunggu dulu, prosesnya belum selesai nih. Kaleng yang sudah berisi daging ini lalu disterilisasi selama 65 menit. Selain untuk membuat olahan jadi steril, proses ini juga bertujuan untuk mengempukkan daging. Makanya jangan sampai kelamaan proses sterilisasinya ya. Nanti bisa-bisa daging dombanya hancur karena keempukan. Aduh, mana nih si Oga? Bumbunya udah siap ini, dagingnya malah belum ada. Biasanya kalau dikasih duit banyak, cepet dateng tuh orang. Ngapain sih Kak? Bikin kaget aja ah. Loh, Oga bawain pesanan Po Ipe. Jaket bulu domba kan? Anget bener nih Po.
Nih, coba nih. Anget kan? Bagus kan? Ya ilah, bukan bulu dombanya Oga, tapi daging domba. Aduh, kalau beginian mana bisa dimasak? Gulai domba ini bisa langsung dimakan loh, tapi memang lebih enak kalau dipanaskan dulu. Walaupun sudah dikemas instan, tapi gizinya tetap ada ya. Soal rasanya, gak perlu ditanya lagi deh. Enak dan tekstur dagingnya empuk, mantap. Oh iya, teman-teman pernah nggak merasakan sensasi hangat setelah mengkonsumsi daging domba? Bukan gara-gara tensinya naik ya, tapi hal ini disebabkan karena daging domba punya termogenik efek yang lebih tinggi dibanding daging merah lainnya. Termogenik efek adalah efek panas yang dihasilkan dari sistem metabolisme saat mencerna bahan makanan. Jadi butuh energi lebih banyak untuk mencerna daging domba. Setiap harinya ada sampai 3 ton rajungan yang diolah oleh pabrik yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan ini. Rajungan yang dikirim ke sini sudah dalam bentuk rebusan atau setengah matang. Karena rajungan memang gak bisa bertahan lama tanpa air, makanya pengepul bakal segera mencuci rajungan segar dan merebusnya, biar dagingnya tahan lama. Jadi di pabrik ini daging rajungannya tinggal disortir, kemudian dikemas deh. Proses penyortiran dilakukan untuk memilih rajungan berdasarkan kualitas dan juga kuantitasnya. Masukkan rajungan yang berukuran besar dan kondisinya bagus ke dalam kelompok grade A. Sedangkan untuk rajungan yang ditemukan cacat atau tidak segar lagi, bisa langsung di-reject alias ditolak. Selesai disortir, timbang rajungan dalam basket-basket ini. Dalam setiap basket berat rajungannya harus sama, yaitu 10 kg. Selanjutnya, rajungan-rajungan ini dibagikan ke masing-masing kelompok pengupas untuk proses pengupasan cangkang. Kelompok pengupas cangkang ini semuanya sudah terlatih loh. Lihat aja tuh, kerjanya cepat banget. Dalam proses pengupasan ini, daging rajungan yang baru dikeluarkan dari cangkang masih harus disortir lagi. Karena dalam setiap rajungan terdapat 2 jenis daging yang berbeda kualitasnya, yaitu jenis daging putih dan daging merah. Daging putih berasal dari bagian ruas-ruas dada rajungan. Daging jenis inilah yang kualitasnya paling bagus dan harganya mahal. Sedangkan daging merah berasal dari bagian capit dan kaki rajungan. Daging jenis ini kualitasnya kurang bagus dan harganya lebih murah. Oke deh, daging rajungannya sudah terkumpul nih. Sebelum masuk ke tahap berikutnya, kita timbang lagi yuk daging rajungannya untuk memastikan berapa banyak daging yang dihasilkan dari rajungan utuh tadi. Umumnya dalam setiap 1 kg rajungan hanya menghasilkan sekitar 200 gram daging saja. Untuk memastikan kualitas daging rajungan tetap terjaga, harus dilakukan pengujian dulu nih, yaitu dengan menguji ukuran dan juga aromanya. Pisahkan daging yang ukurannya di bawah standar ya. Begitu juga dengan daging yang aromanya sudah tidak sedap lagi, karena aroma pada daging ini menentukan tingkat kualitasnya. Setelah itu bersihkan daging rajungan dari kotoran dan juga lemak-lemak yang menempel. Proses ini dilakukan untuk memastikan kondisi daging benar-benar bagus dan utuh sebelum diproduksi. Nah, dagingnya sudah bersih nih. Kualitas daging rajungan akan tetap terjaga dan tahan lama dengan adanya serbuk sap atau sodium asid polifosfat. Serbuk sap ini aman ya untuk makanan. Bahkan sudah menjadi standar untuk setiap makanan kaleng di Eropa dan Amerika sana. Tutup semua kaleng yang sudah terisi menggunakan mesin simmer. Selanjutnya adalah tahap yang paling utama, yaitu pasteurisasi. Pasteurisasi ini dilakukan selama 2,5 jam pada suhu 86 derajat Celcius. Tujuannya untuk membunuh bakteri-bakteri jahat yang masih terdapat pada daging rajungan. Sehingga daging rajungan dalam kaleng akan awet dan tahan lama, bahkan bisa sampai 2 tahun. Setelah didinginkan, daging rajungan dalam kaleng-kaleng ini akan dikemas dan siap dikirim ke berbagai negara di dunia. Setiap hari pabrik ini mampu memproduksi daging rajungan hingga 2.000 kaleng loh, di mana setiap bulannya diekspor ke Amerika Serikat sebanyak 32 ton.
Wih, kerennya Indonesiaku. Ada lagi loh, makanan tradisional praktis yang cocok jadi bekal buat ayah. Bakmi Jawa kaleng. Iya, bakmi Jawa lezat yang antrinya suka lama itu karena selalu diracik satu persatu di wajan kecil menggunakan arang. Dengan kemasan kaleng gini, bakmi Jawa jadi bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja. Bebas antri. Pertama, kita bikin mie-nya dulu nih. Adonan yang teman-teman lihat ini berasal dari campuran tepung terigu dan telur. Adonan kemudian dicetak dengan mesin giling untuk dibentuk menjadi mie. Tada! Mie-nya sudah jadi nih. Wah, panjang-panjang banget ya. Dibanding dengan mie basah pada umumnya, mie basah untuk bakmi Jawa kalengan ini punya ukuran yang lebih besar dan tebal. Juga punya tekstur yang lebih kenyal dan padat. Tujuannya biar mie punya tekstur yang pas, gak terlalu keras dan lembek setelah melalui proses pengalengan yang panjang. Sebelum dikalengkan, kita buat dulu nih racikan bumbu untuk bakmi Jawanya. Rempah-rempah yang khas seperti kaldu, bumbu penyedap non-MSG, daun bawang, sampai lada dimasak sampai matang. Lanjut, tinggal masukkan saja deh mie yang sudah dibuat tadi. Aduk-aduk terus sampai mie tercampur rata dengan racikan bumbu bakmi Jawanya. Cukup sebentar saja kok. Setelah dimasak bersama bumbu, bakmi Jawa siap dimasukkan ke dalam kaleng deh. Masing-masing kaleng berisikan 300 gram yang pas untuk satu porsi. Dalam keadaan belum tertutup, bakmi Jawa disterilkan terlebih dahulu dengan dikukus selama 45 menit. Pada suhu 100 derajat Celcius. Sebagian besar kaleng makanan terbuat dari aluminium yang dicampur dengan logam lain seperti magnesium, mangan, atau tembaga agar tidak mudah berkarat. Sip deh, kaleng siap ditutup. Usaha yang sudah dirintis sejak tahun 2018 lalu ini dalam sehari bisa menghasilkan paling banyak 500 kaleng bakmi Jawa loh. Masih ada tahap terakhir nih, yaitu sterilisasi dengan cara dimasak kembali dalam alat bertekanan mirip presto ini. Setelah dimasak dan didinginkan selama semalaman, bakmi Jawa kaleng ini bisa bertahan sampai 1 tahun loh. Si Unyil, yuk kita kemon.